Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita lahirkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini, subuh pagi hari ini, waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita, di mana kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seraya diberikan himmah, diberikan azam untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang sunnah, yang wajib, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, semulia-mulianya kita sampaikan kepada uswah hasanah junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terlimpah kepada keluarganya, keturunan-keturunannya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seksi pengurus yang memberikan jadwal kepada saya untuk memberikan materi tentang Babul Jum'ah. Sepertinya ini masalah yang penting. Masalah juga seingat saya belum pernah dikaji secara mendetail dan mendalam, secara komprehensif, karena persoalan ibadah Jum'ah ini penting sekali buat kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian melaksanakan perintah itu, yakni berzikir kepada Allah. Maksudnya bersegera. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Di sini jual beli hanya merupakan bagian dari perwakilan seluruh aktivitas ma'isyah kita, aktivitas mata pencaharian kita. Walaupun prakteknya tidak jual beli, misalkan bekerja ataupun apa saja kegiatan kita, maka wadharul dzar, tinggalkanlah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian adalah lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Para ulama menyepakati bahwa dalil inilah yang menjadikan salah satu kewajiban kita, yakni hari Jumat, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering kita mendengar bahwa hari Jumat itu hari raya. Bahkan levelnya melebihi daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Biasanya ini dibacakan di masjid di kampung-kampung. An Abi Hurairah radhiyallahu ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa hajjul fuqara wa idul masakin. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga keridhaan padanya, annahu qala, sebenarnya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, adalah penghulunya para hari. Wahijul fuqara, dan hajinya orang-orang miskin. Wa'idul masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Wahijul fuqara, dan hajinya orang fakir. Wa'idul masakin, dan hajinya orang-orang miskin. Al-khutbatani fiha maqamu ra'atain, di dalamnya ada 2 khutbah dan 2 salat. Wa idza sa'idal khatibu ala mimbar, maka apabila sa'idal khatibu ala mimbar, khatib telah naik ke mimbar, fala yatakallaman ahadukum, jangan kalian omon-omon di antara kalian. Wa man la yatakallam, barang siapa yang bicara, faqad lago, maka dia telah lago, sia-sia. Wa man lago, dan barang siapa fala jum'atallah, maka tidak ada Jumat baginya. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Demikian yang biasa dibaca di masjid di kampung-kampung. Sampai hafal, karena dulu saya setiap hari itu pulang sekolah pasti dibacakan hadis itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi yaumul jum'ati ja'alaha 'idan laka wa li ummatik. Ini adalah hari Jumat yang Allah jadikan kepadamu, yaitu aidan laka. Id, hari raya bagi kalian, bagimu Muhammad, dan wali ummatik, dan kepada umatmu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang babul Jumat secara menyeluruh, mungkin ini waktunya tidak mencukupi, tetapi yang ingin kita sampaikan yang pertama adalah 7 keutamaan hari Jumat menurut Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin nanti kalau masih ada waktu menyangkut masalah adab, juga mungkin menyangkut masalah bab sholatnya. 7 keutamaan hari Jumat menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah pahala sedekah dilipat gandakan. Kita ada Jum'ah berkah. Alhamdulillah, di tempat kita senantiasa ada Jum'ah berkah, walaupun hanya kue. Nah, itu luar biasa. Waktunya yang kedua, hari diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam. Yang ketiga, kenapa Jum'ah itu utama? Waktunya ada spesial waktu doa dikabulkan. Yang keempat, sudah barang tentu ada sholat Jumat, ibadah yang diwajibkan pada kita. Yang kelima, ada surah dalam Al-Quran yang dinamakan berdasarkan yaitu hari Jumat, yaitu surah Al-Jum'ah. Yang keenam, hari kiamat akan jatuh pada hari Jumat. Yang ketujuh, hari Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari Jumat. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah yaitu sedekah Jum'ah. Sedekah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan saja dan di mana saja. Tetapi khusus pada hari Jum'ah, Allah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumun la bay'un fihi wala qulatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sabdanya, "Balaghana an Abdullah ibni Abi Aufa anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala aktsirus sholati alayya yaumal jum'ah fa inni ablaghu wasma qala wa yudha'afu fihi shadaqah." Inti daripada hadis ini adalah telah sampai kepadaku dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat, sungguhnya sholawat itu tersampaikan dan aku dengar Nabi bersabda, dan di hari Jumat pahala sedekah dilipat gandakan." Intinya di sini ada dua perintah. Yang pertama membaca sholawat kepada Nabi, yang kedua bersedekah. Artinya sebagaimana perintah di dalam Al-Quran dalam surah Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka zikir yang paling baik di hari Jum'ah yang pertama adalah membaca Al-Quran. Di dalam redaksi hadisnya terutama surah Al-Kahfi, bukan surah Yasin, karena khusus ditentukan oleh Nabi kita yang mulia, khusus hari Jum'ah bacalah surah Al-Kahfi. Yang kedua zikir yang paling baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu membaca sholawat di hari Jum'ah. Khusus membaca sholawat di hari Jum'ah, di dalam sebuah hadis redaksi yang lain, aksirus sholati alayya fi yaumil Jum'ah fa inna sholatakum alayya fi Jum'ah tu'radu alayya. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat, karena sholawat kalian di hari Jumat diperlihatkan, disampaikan, tu'radu alayya, yaitu disodorkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat di luar hari Jumat, yang menyampaikan itu malaikat melalui catatan amal kita, disampaikan si fulan bin fulan, si fulan bin fulan menyampaikan sholawat kepada engkau wahai Rasulullah. Tetapi khusus sholawat di hari Jumat disampaikan secara khusus, disodorkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam redaksi yang lain disampaikan bahwa orang tua kita ikut didaftarkan namanya, disodorkan namanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membaca atau mengamalkan membaca sholawat. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari Jumat kenapa mulia? Yaitu hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumil tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ati fihi khuliqa adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari Adam diciptakan, hari ketika dimasukkannya ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari Jumat itu lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lain? Di dalam satu pekan sekali, nama-nama hari yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Selain Jumat, ada satu, yaitu hari Sabat. Hari Sabat itu hari di mana kaum Bani Israel diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengambil ikan di laut. Tetapi Bani Israel kita tahu karakternya, tidak boleh mengambil di laut, justru ikannya itu ngawe-awe bahasa kita. Justru ikannya naik ke atas dan turun, banyak ikannya. Oleh karena itu Bani Israel itu ya membangkang, dia tidak mau berlibur, padahal hari Sabtu harusnya hari raya mereka, hari berlibur. Dia tetap aja mengambil ikan di laut, akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari di dalam
sepekan sekali yang termaktub di dalam Al-Quran hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat lebih utama karena di dalamnya dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quranul Karim. Hari Jumat ada waktu yang paling mustajab atau waktu yang mustajab yang ketika kita berdoa akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi sa'atun la yuwaqiha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah, niscaya permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Rawahul Bukhari 935. Pendapat mengatakan bahwa waktu terbaik itu adalah di mana waktu yaitu saat imam duduk di waktu sholat Jumat hingga dilaksanakannya ibadah. Berdasarkan hadis, saya bacakan artinya, ini agak panjang. Dari Abu Burdah bin Abi Musa radhiyallahu anhu. Dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, ya, aku mendengar. Ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di mana waktu terkabulnya doa menurut suatu pendapat yang lain, yaitu hingga setelah asar. Pendapat ini berdasarkan sebuah hadis, yaumul jum'ati asnata asyrata sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyahu faltamisuha akhir. Hari Jumat itu ada 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat. Ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Nasai. Yang keempat, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Jumat itu mulia? Yaitu karena ada sholat Jumat. Sholat Jumat, keutamaan hari Jumat selanjutnya dapat dilihat dari adanya ibadah khusus yang diutamakan bagi laki-laki. Pada hari Jumat, umat muslim disyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini merupakan ibadah spesial yang khusus dilakukan hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagaimana yang kita baca tadi dalam surah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah idza nudiya lis-jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat ini menjelaskan atau menegaskan bahwa perintah ini adalah wajib karena ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan aktivitas jual beli. Di sini ada hadis dari Rasulullah SAW. Ini sering disampaikan oleh para dai di sini. Man igtasala yaumal jum'ati ghuslan janabati tsumma raha fa ka'annama qarba badana. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarba baqaratan. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarba kabshan aqran. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarba dajajah. Wa man raha fi sa'atil khamisati fa ka'annama qarba baydah.
Fa idza kharajal imama hadaratal malaikatu yastami'una dzikra. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu pergi untuk sholat pada jam pertama, yaitu yang lebih awal, seolah-olah dia telah menyembelih seekor unta di jalan Allah. Barang siapa yang pergi pada jam kedua, seolah-olah dia telah menyembelih seekor sapi. Dan siapa yang pergi pada jam ketiga, maka telah menyembelih seekor domba jantan dan bertanduk. Dan jika seseorang pergi pada jam keempat, seolah-olah dia telah menyembelih seekor ayam betina. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seolah-olah dia telah mempersembahkan sebutir telur. Ketika imam keluar, yakni mulai menyampaikan khutbah, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Jadi sunnahnya itu kita hadir di Jumat sebelum imam masuk ke dalam area. Dan sunnahnya imam masuk ke dalam area Jumat di ini bukan dari awal, khusus imam, maka menjelang kira-kira 3 atau 4 menit menjelang naik salat Jumat, agar memberikan kesempatan kepada jamaah untuk mendapatkan fadilah daripada hadis ini. Jadi kalau kita menjadi khotib, sebaiknya begitu, jangan dari setengah jam atau seperempat jam. Baiknya ya kita di luar dulu. Memang ini daripada mengeterapkan atau melaksanakan salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Adapun ketika imam sudah naik ke atas mimbar, maka ditutup catatan pada peserta atau jamaah laksana hari Jumat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kelima, kenapa hari Jumat itu mulia? Ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan surah Jum'ah. Dalam poin sebelumnya tadi, bahwa surat dalam Al-Quran bernama surah Al-Jum'ah, menyebutkan ada 2 hari yang ada dalam hari Jum'ah, yaitu hari Sabtu dan hari Jum'ah. Tetapi karena hari Jum'ah dimasukkan atau termaktub di dalam Al-Quran dan dijadikan surah, maka hari Jum'ah akan menjadi mulia. Yang keenam, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu akan jatuh pada hari Jumat. Keutamaan hari Jumat ditandai dengan ditetapkannya hari tersebut sebagai hari kiamat. Dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW, khairu yaumi tola'at fihi syamsu yaumul jum'ati fihi khuliqa adamu fihi wa udkhilal jannah. Dan di atas tadi sudah kita baca, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Meskipun kita tidak ada yang tahu pastinya hari kiamat kapan, namun diyakini bahwa hari itu akan datang, yaitu pada hari Jumat. Yang ketujuh, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari Jumat itu mulia? Yaitu hari di mana Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan hari Jumat disebabkan oleh ini, karena merupakan hari di mana Islam disempurnakan ketika peristiwa Haji Wada terjadi pada hari Jumat, sebagaimana yang kita sudah sering mendengar, Al-Quran ayat yang terakhir turun di Arafah pada hari Jumat, pada Haji Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, dan seterusnya. Surah Al-Maidah ayat 3. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab. Ada seorang laki-laki Yahudi berkata, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahudi nazzalat lattakhadana dzalikal yauma idan. Qala
ayyu ayatin? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Qala Umaru qad arafna dzalikal yawma wal makana alladhi nazalat fihi ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi arafatin yaumal jum'ah. Wahai Amirul Mukminin, kata seorang Yahudi, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya atau Id. Maka Umar bin Khattab berkata, ayat apakah itu? Orang Yahudi itu berkata, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagi kalian. Maka Umar bin Khattab menjawab, kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi SAW, yaitu pada hari Jumat. Inilah 7 keutamaan yang menyebabkan hari Jumat itu menjadi mulia. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebelum sampai kepada hal-hal rincian tentang fikih atau ibadah salat Jumat, ada 8 adab. Ini yang paling penting. Ada 8 adab bagi kita kaum muslimin untuk melakukan atau melaksanakan ibadah di hari Jumat. Jadi di dalam kaidah itu, adab itu harus kita dulukan dari melaksanakan perintah. Al-adabu muqaddamun alal imtithalil awamir. Ini kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa melaksanakan adab itu lebih didahulukan daripada menjalankan perintah. Misalkan gini saja, kalau kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh orang tua kita, ayah kita, nak belikan obat di apotek, kita ternyata melaksanakan perintah itu, tapi habis diberikan membeli obat, ngasih ke bapak kita, diemprokin gitu, dilempar ke mukanya. Nah, itu kan perintah dilaksanakan tanpa adab, maka orang tua pasti akan tidak ridho. Tetapi walaupun kita tidak melaksanakan perintah, tapi kalau adab itu kita jaga, nak belikan obat di apotek, maaf Pak, saya lagi nggak enak badan, perut saya nggak bermasalah. Orang tua itu. Jadi artinya apa? Bahwa melaksanakan adab harus didahulukan daripada menjalankan perintah. Jadi perintah tanpa adab, ya adab zahir dan adab batin, itu bisa jadi nilainya akan menjadi kosong. Ada 8 adab muslim di hari Jumat. Bagi umat muslim yang beragama Islam, hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan hari yang lain. Sejumlah aktivitas ibadah yang secara khusus dianjurkan oleh syariat. Oleh karena itu hari Jumat disebut hari khusus bagi orang yang hendak menjalankan sholat Jumat. Ada 8 hal yang disunahkan. Mari yang kita pertama-tama mungkin ya sudah kita jalankan, tapi harus kita kita ingat-ingat lagi, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita. Yang pertama adalah mandi Jumat. Kesunahan mandi Jumat ini berdasarkan di hadis Rasulullah SAW, man atal Jum'ata minar rijali awin nisa'i falyaghtasil wa man lam ya'tiha falaysa alaihi ghuslun. Barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi. Hadis riwayat Ibnu Husaimah dan Ibnu Hibban. Dari hadis ini ulama merumuskan bahwa disunahkan melaksanakan mandi pada hari Jumat bagi orang yang berniat melaksanakan sholat Jumat, meskipun
Jumat tidak diwajibkan baginya. Sehingga kesunahan mandi Jumat ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki yang diwajibkan melakukan ibadah Jumat, namun juga berlaku bagi anak kecil, hamba saya, perempuan, dan musafir yang berniat menghadiri sholat Jumat. Meskipun mereka tidak diwajibkan melaksanakan Jumat. Adapun pelaksanaan mandi yang penting adalah mulai terbit fajar. Ya, artinya ketika subuh atau sebelum subuh kita sudah mandi di hari Jumat, sampai yang paling lebih utama adalah menjelang keberangkatan menuju sholat Jumat. Bukan pada waktu Kamis sore, ya, tapi adalah waktu setelah fajar sodik sampai menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Mandi Jumat ini sangat dianjurkan sehingga meninggalkannya dihukumi makruh. Sebab ulama berselisih paham mengenai wajibnya mandi. Setelah mandi, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bergegas hadir menuju sholat Jumat. Sejak terbit fajar di pagi hari dianjurkan untuk bergegas. Artinya kita sudah mempersiapkan waktu, niat, mempersiapkan seluruh himmah kita agar bergegas melaksanakan ibadah Jumat. Seseorang yang lebih awal berangkat Jumatan mendapatkan pahala melebihi orang yang datang setelahnya. Anjuran ini untuk selain imam tadi. Adapun bagi imam yang disunahkan baginya adalah mengakhirkan waktu, hadir sampai waktu menjelang khutbah, karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, "Madi ghatasala yaumul jum'ati ghuslan lil jannabati summa roha fi sa'atil ula." Tadi yang kita baca. Barang siapa yang mandi seperti mandi junub pada hari Jumat, kemudian pada waktu pertama ia berangkat, maka seakan berkorban unta badanah. Dan barang siapa berangkat pada waktu kedua, berkurban sapi, pada ketiga berkurban kambing bertanduk, berangkat pada jam keempat berkurban ayam, dan kelima berkurban telur. Saat imam keluar berkhutbah, malaikat segera mendengarkan khutbahnya itu tadi. Yang ketiga adalah memakai wangian. Bawa wewangian. Ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya pakaian putih termasuk pakaian terbaik bagi kalian. Jadi kalau punya jas, punya jubah, punya apa yang terbaik, itu pakailah hari Jumat sebagai sebuah apresiasi bahwa hari Jumat itu adalah hari yang paling baik. Kita menggunakan atau memakai pakaian terbaik kita. Tidak harus yang baru. Lebih utama mengenakan pakaian putih kualitas terbaik, ya kalau bisa baru. Keempat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu membersihkan badan pada hari Jumat. Sunnah membersihkan badan dengan mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kumis, ya. Jadi kumis itu seminggu sekali ya dirapihkan lah, ya. Kalau bisa dicukur, kumisnya dibersihkan, kemudian kalau jenggotnya dibiarkan, ya. Memotong kuku, bersiwak, dan menghilangkan bau badan. Beberapa hal tersebut disunahkan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakai parfum. Walaupun tidak ada ketentuan khusus mengenai parfum yang dipakai saat Jumatan, namun lebih baik utama memakai minyak misk, ya. Anjuran memakai minyak wangi ini berlaku untuk selain orang yang berpuasa. Kalau sedang berpuasa nanti bisa menjadi makruh. Orang yang sedang ihram dan perempuan. Adapun bagi orang yang berpuasa dan perempuan dimakruhkan baginya mengenakan parfum. Sedangkan bagi orang yang tengah menjalankan ibadah ihram haji atau umroh,
hukumnya haram, tidak boleh, nanti ihram atau hajinya tidak sah. Ketujuh, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang mesti kita lakukan di hari Jumat. Keenam, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang mesti kita lakukan pada hari Jumat yaitu berjalan menuju tempat Jumatan. Tempat Jumatan itu tidak harus masjid. Yang penting adalah suatu tempat yang disepakati untuk melaksanakan ibadah Jumat. Kalau memang tidak ada masjid, yang penting di tengah-tengah perkampungan. Di tengah-tengah perkampungan. Kalau misalkan terpaksa sekali disepakati ada basement, tidak mengapa. Rumah tidak mengapa, tidak disepakati adalah di tengah-tengah perkampungan, kemudian dilaksanakan ibadah Jumat, tidak harus masjid. Kalau memang tidak ada masjid, basement pun jadi. Cuman kalau di basement atau di tempat yang darurat itu tidak ada tahiyatul basement ya. Karena memang itu dijadikan khusus untuk masjid, yaitu boleh kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi misalkan tadinya tempat parkir, kemudian hari itu dijadikan tempat untuk sholat Jumat, ya tidak ada keharusan kita melakukan tahiyatul basement. Bergerak menuju tempat Jumat dengan secara pelan-pelan, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, tentunya ini adalah dengan cara berjalan kaki. Ya, kalau kita kadang pakai motor karena efisiensi, sunahnya adalah berjalan kaki. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jum'ati wa ghatasala wa bakara wa batakara wa masya walam yarkab wadana minal imami fastami'a walam yalgu kana lahu bikulli khutwatin amalu sunnatin ajru diyamiha wa qiyamiha. Barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, bergegas Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Ketujuh, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an dan berzikir. Karena tadi perintahnya fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka yang terbaik di sini adalah membaca Al-Qur'an dan berzikir. Anjuran ini dilakukan saat perjalanan juga menuju tempat Jumat. Menuju tempat Jumat itu kita berzikir kepada Allah. Dan pada saat berada di tempat pelaksanaan Jumat, sudah sampai di tempat Jumatan, di masjid atau di tempat yang tadi disepakati, maka ayat Al-Quran yang utama adalah surah Al-Kahfi, dan dzikir yang lebih utama adalah membaca sholawat Nabi. Kedelapan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diam saat khutbah berlangsung. Saat khutbah berlangsung hendaknya mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf dan Al-Baqarah. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Ini kebanyakan di antara jamaah ketika mendengarkan khutbah, ini yang pernah disampaikan di sini adalah anjuran untuk menatap khatib, tidak menunduk atau bersandar. Dan ini yang paling banyak kita jumpai di mana-mana, karena tidak mengetahui keutamaan mendengarkan khutbah, bahwa mendengarkan khutbah itu adalah bagian dari adab, bagian dari pelaksanaan ibadah Jumat yang sangat krusial.
Setiap pekan sekali, minimal sekali, seorang muslim mendapatkan wasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Seburuk-buruk seorang muslim, ya bukan seburuk-buruk ya, yang level paling rendah, yang nggak pernah melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka diwajibkan satu pekan sekali mendapatkan wasiat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari Jumat. Cuman kalau datangnya sudah terakhir, kemudian nyender, bersandar di tembok, atau begini memeluk lutut kalau Pak Haji Winarto ya. Jangan memeluk lutut, Pak Haji Winarto pernah nyampaikan ya. Atau begini itu juga nggak boleh. Duduk yang di sini tidak boleh begini, tidak disarankan duduk begini. Ya duduk biasa saja. Ya. Mendengarkan khutbah. Ini adalah hal yang paling penting daripada pelaksanaan ibadah sholat Jumat, agar jamaah kaum muslim mendapatkan wasiat takwa, dan itu adalah menjadi bagian daripada rukun khutbah yang harus disampaikan oleh khatib, yaitu menyampaikan wasiat takwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun, yaitu kesunahan diam saat berlangsungnya khutbah. Ini menjadi hal yang paling penting bagi jamaah Jumat yang mendengarkan khutbah. Disunahkan benar untuk tidak berkata apapun, termasuk juga tidak boleh berzikir, tidak boleh memegang tasbih atau berzikir, apalagi main HP. Tetapi fokus acaranya, tidak ada acara lain kecuali wasma'u ati'u, ansitu wasma'u ati'u. Ansitu perhatikanlah, wasma'u dengarkanlah, wa ati'u dan taatilah. Jadi walaupun zikir itu ibadah bagus, tetapi saat dilangsungkannya khutbah, maka harus ansitu wasma'u ati'u, diam, mendengarkan dan mentaati. Demikian yang saya ringkas dari kitab Ianatul Thalibin juz 2 halaman 84. Waktunya masih ada sampai 10 menit lagi. Teman sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita menuju kepada masalah ibadah salat Jumat itu sendiri, terutama untuk pelaksanaan khutbah. Bahwa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rukun khutbah yang wajib diketahui. Syarat dan rukun khutbah. Terutama bagi imam itu disyaratkan wajib berniat menjadi imam. Bagi yang berimam wajib berniat, disyaratkan menjadi imam. Ini menurut kaidah fikih mazhab Syafi'i, kalau menjadi imam harus berniat imam. Kalau dia tidak berniat imam, maka seluruh jamaahnya tidak mendapatkan pahala daripada ibadah Jumat. Sedangkan makmum juga wajib berniat menjadi makmum. Kalau tidak berniat menjadi makmuman lillahi ta'ala, maka dia tidak mendapatkan pahala Jum'ah. Dan yang paling penting, berbeda dengan ibadah sholat maktubah yang 5 waktu, imam hanya sunnah berniat menjadi imam. Imaman lillahi ta'ala, usolli fardhal maghribi salat tarawih mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Imamannya kalau sholat maghrib, subuh dan lainnya itu adalah sunnah bagi imam. Tetapi
kalau menjadi makmum sholat biasa agar mendapatkan fadilah sholat berjamaah harus berniat menjadi makmum. Sama juga di hari Jumat. Hari Jumat karena memang ibadah kolektif, maka dalam fikih disyaratkan harus berniat menjadi makmum. Nah, adapun bagi kita yang makmum, setelah berniat menjadi makmum, kemudian misalkan nih, khotibnya atau khotbahnya kepanjangan, padahal kita sudah ditunggu kereta mau pulang kampung. Saya pernah di Gambir gitu. Pernah di Gambir, keretanya pas hanya 1 menit setelah selesai sholat Jumat, kita pakai sepatu apa buru-buru. Nah, itu bagaimana solusinya? Makmum boleh munfarid ketika rakaat kedua. Jadi rakaat pertama ikut berjamaah, tapi munfarid ketika rakaat kedua. Atau mungkin karena juga mungkin sakit perut, sehingga di rakaat kedua dia dipercepat ruku dan sujudnya, kemudian langsung pergi, itu sholat Jumatnya tetap sah. Kalau ada keperluan misalkan mau naik kereta, waduh takut ketinggalan, ya pakai sepatu apa sebenarnya, ngantri dan sebagainya, padahal khotibnya itu lama, ya, itu di rakaat kedua makmum boleh munfarid dan sholatnya tetap sah. Itu saya pernah waktu itu di Gambir mau ke Jombang pakai kereta apa dulu tuh, kalau di Jombang keretanya Bangun Karta ya, Bangun Karta itu pas banget. Kereta kayak baru. Oh iya, kereta baru. Itu pas jam 12 itu, pas hari Jumat, pas 1 menit. Nah, itu kalau dalam kondisi seperti itu, kalau ini rakaat kedua bagi makmum boleh munfarid ya, dan sholat Jumat tetap sah. Jadi kita memburu waktu gitu. Nah, ini sekarang berikutnya adalah rincian syarat dan rukun khutbah Jumat. Kelima rukun khutbah Jumat, ada 5 rukun yang harus dibaca berturutan dan menggunakan bahasa Arab. Kita pernah beberapa kali nih khutbah di Bogor, itu cuma berapa menit, khutbahnya semuanya pakai bahasa Arab. Iya, ada bahasa Arab. Nah, kalau seperti itu seyogianya, karena jamaah kaum muslimin itu berkumpul, seyogianya pengurus masjid itu mengadakan atau menjadikan hari Jumat sebagai hari taklim. Kalau ibadah khutbah Jumatnya murni dengan bahasa Arab, maka setelah selesai sholat Jumat seharusnya ada kajian atau pengajian atau sebelumnya. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Tapi kadang-kadang ya sholat Jumatnya 7 menit, berikut sholat dan khutbah udah langsung kabur aja. Ya, tetapi di beberapa perkotaan kita sudah dikombinasi, yaitu khutbahnya dengan sebagian bahasa Indonesia. Tetapi menurut para ulama dan menurut para dai, itu khutbah memang harus dengan bahasa Arab karena sebagai pengganti sholat zuhur yang 4 rakaat dari 2 rakaat, khutbahnya 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Sehingga khutbahnya yang rukun-rukun khutbahnya harus menggunakan bahasa Arab. Nah, Ustaz Abdul Somad itu pernah ditanya, kalau beliau khutbah pertama dikombinasi bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sedangkan khutbah kedua khusus hanya dengan bahasa Arab kemudian doa. Nah, ini kelima rukun ini harus dibaca berturutan dan menggunakan bahasa Arab. Yang pertama adalah hamdalah. Singkat-singkatnya hamdalah adalah alhamdulillah atau innal hamdalillah, dilakukan pada khutbah pertama dan kedua. Kedua, membaca sholawat Nabi. Sholawat dilakukan pada khutbah pertama dan kedua. Yang ketiga, berwasiat takwa, pesan ketaatan kepada Allah
disampaikan pada khutbah pertama dan kedua. Membaca seminimalnya adalah satu ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Membaca salah satu dari dua khutbah, lebih utama di khutbah pertamanya, yaitu membaca salah satu ayat dari ayat Al-Quran. Kemudian adalah mendoakan kaum muslimin, memohonkan ampun kebaikan untuk umat Islam, dilakukan pada khutbah kedua. Kemudian syarat khutbah, syarat sahnya, khotib harus suci dari hadas, najis, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, serta berwudu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua adalah menutup aurat. Khotib wajib menutup aurat. Kemudian berdiri jika mampu. Khotib wajib berdiri saat berkhutbah jika mampu, kecuali kalau tidak mampu boleh duduk. Duduk di antara dua khutbah. Khotib duduk sebentar di antara khutbah pertama dan kedua. Kemudian suara bisa didengar oleh jamaah. Ya, kalau kita ada speaker, kalau dulu zaman di kampung tidak ada speaker. Bagaimana yang di belakang di sana? Atau apabila speakernya mati, maka ketika mati speaker, maka wajib bagi jamaah diam, tidak boleh apa-apapun, nggak dengar suara khotib. Dulu pernah waktu di masjid lama itunya mati, atau di sini pernah dulu juga ke sana. Speakernya bermasalah, mati, atau mati lampu listrik, di belakang kan nggak mungkin mendengar. Itu jamaah wajib diam. Kalau dia omon-omon, maka khutbahnya pamalago fala jumatalah, omon-omon. Suara dan disyaratkan bagi menurut mazhab Syafi'i, jamaahnya adalah terdiri 40 orang di tengah perkampungan. Menurut riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika pertama kali disyariatkan ibadah Jum'ah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, itu ada kabilah pedagang dari Yaman membawa dagangan bagus sehingga jamaah itu keluar semua, diskon besar-besaran. Itu yang tinggal itu cuma sekitar 12 orang, dalam riwayat lain 4 orang. Tapi masyhur yang tinggal di situ tinggal 12 orang, yang lain kabur nyari dagangan. Itu di dalam surah Jum'ah. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadli wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum wa minat tijarah wallahu khairur raziqun. Ya, ketika Nabi sedang berkhutbah, Nabi sedang berkhutbah, itu jamaah keluar semua. Maka sebagian daripada syarat sahnya salat Jumat ada 12. Menurut Imam Syafi'i 40. Di sini sedikit lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib juga khutbah dilakukan pada saat waktu sholat zuhur. Tapi kalau khutbahnya dilakukan sebelum zuhur atau sudah mampu asar, maka khutbahnya tidak sah. Berkesinambungan, yaitu antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Jika salah satu dari 5 rukun di atas ditinggalkan, maka khutbahnya dianggap tidak sah, yang berarti Jumatnya juga tidak sah. Ya, mohon maaf bila waktunya tidak mencukupi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kita tahu adabnya, kita tahu syarat rukunnya. Ketika menjadi khotib, kita juga tahu kaifiat apa yang menjadi tugas menjadi khotib, syarat rukunnya, dan seluruh ibadah kita sehingga menjadi sesuai dengan
aturan-aturan yang sudah dibakukan oleh para ulama, dirumuskan oleh para ulama ahli fikih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila saya teruskan. Silakan. Ya, silakan. Barangkali perlu dipertimbangkan. Saya pernah lihat sholat Jumat ada space khotib kosong, ya. Sampai di ujung waktu mau khotbah itu khotib belum ada. Saya pikir terlambat, tapi tiba-tiba muncul dari belakang, dari samping mimbar ada dia sholat sunnah, ya, ada tahiyatul masjid, kemudian